aku mengenal ada satu kata sekarang, kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang dulunya aku cuma dunia tahu doang. Oke, berarti ada sesuatu hal yang aku akan dapatkan nanti di akhirat. Ketika aku seperti ini kan, ketika aku dizolimin, ketika aku difitnah, ketika aku dikata-katain, ketika orang ngomongin aku mencari uang dari agama. Mungkin Pak Ustadz, terutama Ustadz Dery tahu, Pak Ustadz Dery pernah datang ke rumah aku. Sebelum aku belajar Islam, sebelum aku kenal Ustadz Dery, rasanya aku sudah cukup berada Ustadz Dery. Jadi untuk apa aku cari uang dari agama kayak gitu punya. Palembang kita tuh waktu launching rumahnya dokter. Mendingan kita jadi pengusaha daripada jadi ustadz kalau mau cari uang. Betul. Dan aku tuh dari kan seolah-olah dibuat seolah-olah tuh aku tuh memanfaatkan agama Islam. Padahal sebenarnya dari 2 tahun yang lalu aku sudah belajar, aku sudah login apapun lah itu. Dok, aku mau tanya dong, apa alasannya 2 tahun dokter itu rahasiakan dan ngomong selesai? Iya. Sebetulnya ini aku ngomong nih di depan dokter. Ini klarifikasi yang resmi ya. Kalau kemarin kan baru IG. Betul, baru IG aku sendiri aja tuh karena aku tuh aku putuskan sendiri untuk mengumumkan nih karena ini orang nih betul nggak Islam sih. Aku coba ngomong. Bantah nggak? Kalau bantah kan nggak jadi. Sama berarti minta maaf berarti. Jadi diam kan? Ustadz Dery yang klarifikasi yang di-tag aku. Jadi gini, sallallahu alaihi Nabi. Jadi waktu itu, ini klarifikasi. Pertama kenal Dr. Richard, aku diundang podcast. Gara-gara Gus Samsudin dulu kan. Iya, betul. Heboh itu. Itu jauh ya sebelum download. Jauh. Karena kan orang kayaknya melihat Dr. Richard itu kayak belajar kan di download. Itu jauh sebelum download ya. 1 tahun sebelum download. 1 tahun, pas Samsudin berarti ya. Jadi itu podcast kita itu daging semua omongannya. Dr. Richard tuh adabnya, hati-hati. Sebelum minta maaf dulu, takut salah kan. Saya bilang ya. Dan waktu itu saya sempat ngomong mau bangun masjid. Dan Dr. Richard waktu itu langsung declare mau dari kecil, dari dulu tuh aku pengen bangun masjid. Kan. Dalam hatiku nih, wah hatinya udah cinta sama Islam. Kan. Nah, dalam hati, tapi gue langsung doa. Waktu itu aku gak ngajak Dr. Richard masuk Islam, tapi gue doa ya Allah jadi berilah hidayah Dr. Richard. Amin. Terus ngobrol terus. Coba boleh teman-teman dicek lagi ya podcast pertama kami waktu itu. Dan sudah ada nada-nada Dr. Richard tuh mau login, mau masuk Islam. Akhirnya kami ketemu lah di Palembang. Akhirnya Dr. Richard Lee bangun masjid lah dengan nominal yang luar biasa menurut saya waktu itu. Karena tidak ada satu orang muslim pun yang berdonasi sendirian sebesar itu. Nah, aku bikin kaligrafi di Masjid Baitur Rahman Palembang. Terus waktu itu Dr. Richard juga masuk ke masjid. Dan saya cerita waktu itu, ini kalau dokternya muslim membantu itu manfaatnya dunia akhirat, bukannya di dunia. Kalau ini di dunia aja, kalau bukan Islam berbuat kebaikan di dunia aja. Dan waktu itu habis itu lama kemudian aku diajak lah makan kulineran, mau ke makan pempek, makan apa lagi dok? Es kacang. Es kacang. Mie celor. Di es kacang itu aku live TikTok. Aku masih ingat tempatnya es kacang. Aku live TikTok. Dan waktu itu terang-terangan aku bilang, nih teman-teman aku lagi sama Dr. Richard Lee. Dia sudah ikut bantu bangun masjid, kebaikannya banyak. Aku diikram, aku dimuliakan di sini. Dan dia kayaknya harus jadi orang Islam nih. Dok, ikuti saya. Kan? Oh gitu? Oh ikuti saya. Itu di live TikTok? Live TikTok. Aku save dulu di video itu, tapi mudah-mudahan bisa ketemu. Asyhadu Allah. Coba ikuti lagi dok. Asyhadu. Aku bisa ikutin tanpa Pak Ustadz pimpin sebenarnya. Waktu itu cerita. Oke, kita fix lah. Waktu itu clear banget. Dan waktu itu beliau pakai kacamatanya. Takbir, itu semua orang takbir tuh. Ada ribuan orang nonton. Takbir. Cuman waktu itu aku pikir guyonan. Oke. Aku gak pikir nih cuma aku prank masuk Islam terus udah tuh selesai. Aku kaget waktu kemarin ketemu sebulannya lalu di Sayap Suci. Dr. Richard bilang sama Ustadz tahu nggak kapan pertama aku merasa aku muslim? 2 tahun lalu di tempat kacang itu. Wah, nangis. Anda pikir makanya kalimat itu jangan diremehkan. Itu kalimat tuh ternyata meskipun aku bercanda waktu itu guyon-guyon kan. Dokter Islam sekarang, teman-teman ucap selamat. Oh, selamat, welcome. Tapi habis itu menghilang karena aku nggak bahas lagi. Kemudian setahun kemudian Dr. Richard telepon aku. Ustadz, saya mau ketemu, bicara 4 mata. Di airport, ingat gak di tempat jual sampai makan ikan patin. Pindang. Semua diusir keluar ini semua. Berhubungan dengan patin. Dengan masakan Palembang semua. Dan Dr. Richard waktu itu bilang, nih setahun jauh sebelum konflik-konflik ini nih, jangan dipikirkan. Saya sudah yakin bulat 100% saya muslim. Tapi tolong saya rahasiakan dulu.
Saya nggak jaga rahasia. Saya telepon Ustaz Felix langsung. Yeah. Ustaz Felix, saya minta maaf, saya nggak jaga rahasia. Karena saya mau cari teman nih, nanti kalau ada, kalau terjadi apa-apa, nanti kita bisa culik jenazahnya. Banyak orang yang masuk Islam karena tidak ada saksi, dia akhirnya diselenggarakan secara non-muslim gitu. Kan terjadi di mana-mana, dikremasi, ada apa-apa. Saya bilang, Ustaz Felix, dokter takbir, oh selamat, tapi rahasia dulu. Nah, rahasia dulu. Aku diam, tapi aku perlakukan. Dan kita sering chat, waktu di London, waktu di Inggris kan, waktu itu dok, cari masjid di sana. Oh jarang masjid di sini. Banyak lah obrolan kami, kalau aku screenshot itu sejarahnya itu, bagaimana Dr. Richard Lee belajar Islam. Mungkin orang gak akan fitnah aku dibayar. Aku dibayar, bayangin tuh. Ini dari Sulaiman tuh dibayar Dr. Richard Lee untuk gimmick mempertahankan bisnis itu. Masa aku, saya ini da'i nih, kita nih dok, maaf dok ya, saya nih habis-habisan ya. Kita ini dakwah ini bukan cari duit. Kata kamu cari duit, kita dagang dok. Saya jualan lukisan, saya jualan madu, saya jualan apa-apa, jualan kaos. Jadi fitnah besar mengatakan kalau kita berdakwah nyari duit. Ya, dakwah itu ngabisin duit. Kita bukan menjual agama, tapi membeli agama Allah dengan harta dan diri. Saya bilang saya nih, tapi saya benar, saya mau klarifikasi, saya teringat perkataan guru-guru kita ya, kalau ada buah busuk jangan kau petik, tengok aja nanti akan jatuh sendiri. Biar Allah yang bekerja. Saya cuma doa, ya Allah berikan hidayah ya Allah. Aku tidak pernah dan tidak seperti apa yang dituduhkan dia. Tapi teringat perkataan Sayyidina Ali yang masyhur yang sering kita sampaikan, tak perlu kamu menjelaskan tentang dirimu kepada semua orang. Karena orang yang mencintaimu tak perlukan penjelasanmu, dan orang yang membencimu gak percaya. Yang sayang akan tetap sayang, yang benci akan tetap benci. Jadi dok, kalau ada yang mencaci maki kita ya gampang aja, blok selesai. Gak sliding ya? Gak usah sliding. Gak boleh ya? Siap ya. Dok, aku maaf ya, sebetulnya nih di luar skenario nih ya, Dr. Richard kan suruh bikin aku sertifikat. Iya. Dan aku sudah buat, aku mau serahkan itu, boleh gak sekarang? Wah mantap, ayo, bismillah. Sertifikat keislaman, Masya Allah. Ini memang harus ada ya? Nah, harus ada, nanti ini kami pegang satu, dokter pegang satu. Cuma formalitas saja. Ini ya. Kalian jangan buat masalah. Ini sertifikat dipegang. Terima kasih Pak Ustaz. Nanti kita tanda tangan ya. Terima kasih Pak Karena Ustaz. saksinya aku tulis, karena aku pikir di acara download diadakan, saksi pertama Ustaz Felix Shaw, Ustaz Dennis Lim. Nanti minta tanda tangan mereka aja. Siap Pak Ustaz. Karena